Saudaraku, sebagai orang percaya kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Namun salah satu pengalaman doa yang seringkali kita alami adalah walaupun kita sudah berdoa dengan tidak jemu-jemu, namun kita seringkali merasa bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan seperti misalnya yang dicatat di Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa kalau kita meminta, mencari, dan mengetok, maka Dia akan memberikan kepada kita. Namun, mengapa di dalam pengalaman doa kita mengalami hal yang berbeda? Tidak jarang saya mendengar seseorang mengatakan bahwa dia malas berdoa, karena seringkali doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Berdoa atau tidak berdoa, hidup sama saja, tidak ada perbedaan. Apa gunanya berdoa? Nah saudaraku, mari kita merenungkan salah satu perumpamaan yang ditulis di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1-8. Namun saya akan membaca ayat 1-7 terlebih dahulu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Nah saudaraku, kalau kita melihat pasal yang ke-17 di dalam Lukas ini, khususnya mulai ayat yang ke-20, maka perumpamaan ini adalah perumpamaan yang ditulis di dalam konteks kedatangan kerajaan Allah atau soal akhir zaman. Lukas 18 ayat 1-8 terletak di dalam bagian perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dan salah satu tema yang ditulis oleh Lukas adalah tentang eskatologi atau tentang kedatangan kerajaan Allah yang akan diawali dengan penderitaan dan penganiayaan yang besar. Nah saudara, ketika akhir zaman tiba atau menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, Alkitab cukup banyak menulis tentang adanya penderitaan besar dan penganiayaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Penderitaan yang akan dialami ini menjelang akhir zaman itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, ketika di dalam penderitaan yang hebat, hal apakah yang paling dibutuhkan atau diminta oleh orang percaya? Jawabannya adalah pembenaran dan keadilan dari Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi saudara, di saat hal itu terjadi, Allah kita adalah hakim yang adil, hakim yang baik. Dia akan membenarkan dan memberi pertolongan kepada kita. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi perumpamaan ini tidak sedang bicara tentang Allah kita seperti hakim yang lalim, yang kemudian karena terus-menerus diganggu oleh doa kita yang tidak jemu-jemu, akhirnya dia membenarkan atau memberikan permintaan kita. Perumpamaan ini justru mengkontraskan Allah kita dengan hakim yang lalim ini. Apalagi kalau sampai kita mengerti saudara bahwa perumpamaan ini bicara soal doa yang tidak jemu-jemu, walaupun pada awalnya Tuhan tidak memberi, namun karena kita terus-menerus meminta kepadanya, nanti pada akhirnya Dia akan mengabulkan permintaan kita. Nah, perumpamaan ini tidak bicara dan tidak mengajarkan hal demikian. Saudaraku, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa setiap permintaan kita akan Dia berikan. Karena seringkali permintaan kita dilandasi oleh motivasi yang tidak baik
Dan bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang bukan yang terbaik buat kita. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 8 yang dicatat oleh Matius tadi yang kita sudah baca. Kita mesti memahami saudara bahwa konteks bagian itu adalah Matius sedang berbicara tentang Allah yang adalah Allah yang menjawab setiap doa-doa kita. Namun bukan berarti bahwa dia pasti akan memberikan setiap permintaan kita. Karena di ayat sesudahnya, yaitu ayat 9 sampai 10, Matius menjelaskan bahwa Allah kita itu adalah seperti Bapa yang hanya akan memberikan yang baik kepada kita. Nah, kembali kepada perumpamaan yang ditulis oleh Lukas. Perumpamaan tentang hakim yang lalim ini bicara soal akhir zaman. Ketika kita sebagai orang percaya menghadapi kesukaran dan penderitaan yang hebat. Dan ketika pembenaran dari Allah belum tiba, apakah kita masih tetap percaya, memiliki iman kepadanya? Apakah kita masih berdoa dengan tidak jemu-jemu kepadanya? Apakah kita seperti janda itu yang terus-menerus meminta pembenaran perkaranya kepada hakim yang lalim itu? Nah, saudaraku, ketika kesukaran dan penderitaan tiba, disitulah justru iman kita diuji oleh Tuhan. Ketika kita merasa Tuhan belum menjawab doa kita, dan ketika kesusahan tidak berakhir, atau ketika kita merasakan hidup seperti berada di dalam lorong yang gelap yang panjang, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap berdoa dengan keyakinan bahwa Dia akan menjawab doa kita, dan pada waktunya nanti Dia akan menolong dan melepaskan kita. Jadi Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini mengingatkan setiap kita untuk hidup dengan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tetap percaya atau beriman kepadanya walaupun akan mengalami penderitaan atau penganiayaan yang hebat. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara, bukanlah berdoa dengan bertele-tele ya, seperti yang disinggung di dalam Injil Matius. Namun berdoa dengan keteguhan dan kegigihan, seperti sang janda yang ditulis di sini. Berdoa dengan iman bahwa Allah mendengar dan Ia akan segera menjawab doa kita. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Amin.